Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Parma Setiawan dengan NIM 42025224041. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Bu Lydia Agustini, SPD MM. Saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena perusahaan dagang merupakan salah satu jenis perusahaan yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti toko kelontong, supermarket, distributor, dan pedagang grosir. Langsung saja ke yang pertama, pengertian dari karakteristik perusahaan dagang. Mari kita mulai dengan memahami apa sih itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dengan tujuan untuk menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Artinya, perusahaan dagang hanya berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Mereka tidak melakukan proses produksi atau mengubah barang yang mereka beli. Contoh sederhananya, ketika kita ke Indomaret membeli mie instan dari pabrik, mereka tidak mengubah atau mengolah mie tersebut. Mereka langsung menjualnya kepada konsumen dalam kondisi yang sama, seperti saat dibeli dari pabrik. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakan dari jenis perusahaan lainnya. Karakteristik yang pertama, perusahaan dagang memperoleh laba dengan cara menjual barang dagangan yang harganya melebihi harga pokok penjualan dan biaya operasional. Sumber pendapatan perusahaan dagang adalah pendapatan dari penjualan barang. Jadi, semakin banyak barang yang terjual dengan margin keuntungan yang baik, semakin besar pula laba yang diperoleh. Karakteristik yang kedua, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, perusahaan dagang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Ini yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Karakteristik yang ketiga, barang dagangan yang diperjualbelikan bisa berupa barang konsumsi yang langsung digunakan oleh konsumen akhir, atau barang produksi dan bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan lain untuk proses produksi mereka. Karakteristik keempat, kegiatan utama perusahaan dagang adalah pembelian yang penjualan barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi yang jelas, seperti berat, volume, atau ukuran fisik lainnya. Jadi kita bisa menghitung, menimbang, atau mengukur barang tersebut dengan pasti. Karakteristik yang kelima, adanya persediaan barang dagangan menimbulkan pos, beban operasi yang disebut harga pokok penjualan atau HPP. Biasanya beban HPP ini merupakan porsi yang cukup besar, bahkan bisa mencapai 60-70% dari total beban yang terjadi dalam perusahaan dagang. Oke, lanjut. Yang kedua, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu apa sih? Mari kita bandingkan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa agar perbedaannya lebih jelas dari segi kegiatan utama. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang dari pemasok, sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa atau layanan kepada pengguna jasa. Contohnya kayak salon, bengkel, dan konsultan adalah perusahaan jasa. Dari persediaan, perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi yang siap dijual, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang yang jadi karena yang mereka jual adalah jasa atau keahlian. Dari segi penentuan harga pokok, perusahaan dagang relatif mudah menentukan harga pokok barang karena tinggal melihat harga belinya, sementara perusahaan jasa tidak perlu. Menentukan harga pokok barang karena yang mereka jual adalah jasa. Perbedaan ini juga terlihat pada laporan laba rugi perusahaan dagang memiliki komponen harga pokok penjualan yang dikurangkan dari penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Mari kita kemudian dikurangi beban usaha untuk mendapatkan laba bersih.
Sedangkan perusahaan jasa langsung mengurangkan beban usaha dari pendapatan jasa. Oke, lanjut yang bagian ketiga, rekening-rekening khusus dalam perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, terdapat beberapa rekening khusus yang tidak kita temukan di perusahaan jasa. Mari kita bahas satu persatu. Rekening yang berkaitan dengan pembelian. Pertama, rekening pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode akuntansi. Setiap kali kita membeli barang dagangan, kita akan mencatatnya di akun ini. Kedua, retur pembelian. Akun ini digunakan ketika kita mengembalikan barang yang sudah kita beli kepada pemasok karena alasan tertentu, misalnya seperti kayak barangnya itu rusak, cacat, dan tidak sesuai pesanan. Retur pembelian ini akan mengurangi total pembelian kita. Ketiga, potongan pembelian. Akun ini mencatat potongan harga yang kita terima dari penjual karena kita membayar dalam masa potongan yang ditentukan. Misalnya, syarat 2/10 dan N/30. Artinya kita membayar potongan 2%. Jika membayar dalam 10 hari, jika tidak harus dibayar penuh dalam 30 hari. Keempat, beban angkut pembelian. Akun ini mencatat biaya pengangkutan barang yang kita beli. Jika biaya tersebut ditanggung oleh perusahaan kita, beban ini akan menambah harga pokok pembelian dan rekening yang berkaitan dengan penjualan. Pertama, rekening penjualan. Akun ini mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Ini adalah sumber pendapatan utama perusahaan dagang. Kedua, retur penjualan. Akun ini mencatat barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu, seperti barang yang tidak sesuai. Retur penjualan akan mengurangi pendapatan penjualan. Ketiga, potongan penjualan. Akun ini mencatat potongan tunai atau cash discount yang kita berikan kepada pelanggan karena mereka membayar dalam potongan sesuai syarat pembayaran. Keempat, beban angkut penjualan. Akun ini pengangkutan barang yang dijual jika ditanggung oleh perusahaan kita sebagai penjual. Rekening lainnya, utang dagang digunakan untuk mencatat ulang yang timbul dari pembelian barang secara kredit dan penulisannya piutang dagang. Piutang dagang digunakan untuk mencatat piutang yang timbul dari penjualan secara kredit dan penerimaannya. Pelunasannya, harga pokok penjualan HPP digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual dalam suatu periode akuntansi. Oke, bagian kelima itu metode pencatatan persediaan. Ada dua metode pencatatan persediaan dalam perusahaan dagang yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu metode periodik atau fisik. Metode periodik atau sering disebut metode fisik adalah metode yang dimana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja. Selama periode berjalan, kita tidak akan mencatat perubahan persediaan setiap kali ada transaksi pembelian atau penjualan. Karakteristik metode periodik yaitu pembelian barang dicatat di akun pembelian, bukan langsung ke persediaan. Penjualan hanya dicatat pendapatannya saja, tidak mencatat pengurangan persediaan. Harga pokok penjualan baru dihitung di akhir periode melalui jurnal penyesuaian. Perlu dilakukan stock of name atau penghitungan fisik di persediaan di akhir periode. Kelebihan metode ini adalah lebih sederhana dan praktis untuk perusahaan kecil. Kelemahannya adalah kita tahu jumlah persediaan sesaat sehingga kontrol terhadap persediaan kurang baik. Metode Peptual. Metode Peptual adalah metode di mana
Metode di mana dicatat secara detail dan terus-menerus, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Setiap transaksi yang mempengaruhi persediaan langsung dicatat. Karakteristik metode faktual. Pembelian barang langsung dicatat menambah akun persediaan barang dagangan. Setiap penjualan dicatat 2 jurnal. Pencatatan pendapatan dan pencatatan harga pokok yang penjualan yang mengurangi persediaan harga pokok penjualan. Dapat diketahui saat saldo persediaan dapat diketahui setiap saat tanpa harus menghitung fisik. Kelebihan metode ini adalah kontrol persediaan lebih baik karena kita selalu tahu jumlah persediaan yang ada. Kelemahannya adalah lebih rumit dan memerlukan sistem pencatatan yang lebih canggih. Oke, masuk ke jurnal ke-6, yaitu jurnal penyesuaian perusahaan dagang setelah neraca saldo. Disusun di akhir periode, kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah prosedur pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menyajikan informasi yang paling update. Tujuan jurnal penyesuaian adalah memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode terhimpunnya pendapatan tersebut, beban diakui pada periode terjadinya. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang meliputi penyesuaian seperti pada perusahaan jasa seperti penyusutan, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Namun, ada tambahan khusus untuk perusahaan dagangnya, yaitu penyesuaian untuk mencatat harga pokok penjualan. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.